Hai anak-anak ibu semuanya, bertemu kembali bersama ibu di pertemuan kedua ini. Baik, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita membahas materi pembelajaran kita, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar 313 menerapkan pajak penghasilan orang pribadi. 413 menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Indikatornya menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi komponen pokok perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Di pertemuan pertama, kita sudah membahas apa itu pajak penghasilan, subjek pajaknya, dan objek pajak penghasilan pribadi itu sendiri. Di pertemuan kali ini, kita membahas komponen pokok dalam menghitung pajak penghasilan. Apa-apa saja komponen tersebut? Pertama, penghasilan kena pajak. Apa itu penghasilan kena pajak? Penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari hubungan kerja seperti gaji pokok ataupun penghasilan lainnya. Yang kedua, dasar pengenaan pajak dan potongan PPh pasal 21. Adapun dasar pengenaan dan potongan PPh pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap. Contohnya seperti PNS ataupun pegawai di pemerintahan, gubernur, bupati, dan lain-lain. Yang kedua, penerimaan pensiun berkala. Yang ketiga, pegawai tidak tetap seperti pegawai swasta, karyawan pabrik, ataupun buruh harian lepas yang penghasilannya dibayar baik secara bulanan ataupun harian yang jika dikumulatifkan dalam 1 bulan kalender lebih dari Rp2.025.000. Adapun penambahan dalam menghitung pajak penghasilan pribadi yaitu yang pertama, penghasilan rutin atau gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak rutin seperti bonus, THR, dan upah lembur. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Yang kelima, jaminan kematian atau JK. Yang keenam, jaminan kesehatan atau JKES. Dan adapun pengurangan penghasilan yang dipotong untuk pajak penghasilan pribadi itu sendiri. Yang pertama, biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto atau kotor, atau maksimalnya 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Yang kedua, iuran pensiun. Yang ketiga, jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pensiun. Yang kelima, jaminan kesehatan. Dan yang terakhir, penghasilan tidak kena pajak. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung PTKP? Yang A, PTKP wajib pajak tidak kawin. Deskripsi wajib pajak, status WP atau si wajib pajak itu sendiri. Nilai PTKP-nya 54 juta. Totalnya
54 juta. Tunjangan 1 atau status TK1 artinya tidak kawin tapi memiliki tanggungan 1 orang, baik itu adik, kakak, ataupun masih saudara kandung, tapi yang ditanggung cuma 1 orang. Nilainya 4.500.000 rupiah. Totalnya 58.500.000. Tambahkan 54 juta ditambah 4.500.000. Tunjangan 2, TK2. Artinya tidak kawin tetapi memiliki tanggungan sebanyak 2 orang. Nilainya 9 juta. Totalnya 63 juta. Tambahkan 54 juta ditambah 9 juta. Tunjangan 3, TK3. Tidak kawin tapi memiliki tanggungan sebanyak 3 orang. Nilainya 13.500.000. Totalnya 67.500.000. Tambahkan kembali 13.500.000 ditambah 54 juta. Totalnya 67.500.000. Yang B, PTKP wajib pajak kawin. Deskripsi wajib pajak, statusnya WP atau si wajib pajak itu sendiri. Nilainya 54 juta, totalnya 54 juta. Deskripsi WP kawin, statusnya K0. Artinya kawin tetapi tidak memiliki tanggungan. Nilainya 4.500.000, totalnya 58.500.000. Itu penambahan dari 54 juta ditambah 4.500.000. Tanggungan 1 atau K1 artinya kawin memiliki 1 tanggungan atau 1 orang anak. Nilainya 4.500.000. Tambahkan 58.500.000 ditambah 4.500.000, hasilnya 63 juta. Tanggungan 2, K2, artinya kawin dan memiliki 2 tanggungan atau 2 orang anak yang ditanggung. Sebesar nilainya 9 juta. Jadi totalnya 67.500.000. Tanggungan 3, status K3, artinya kawin memiliki 3 tanggungan atau 3 orang anak yang ditanggung. Nilainya 13.500.000. Totalnya 72 juta rupiah. Yang C, PTKP pajak kawin ditambah penghasilan istri. Deskripsi wajib pajak atau status WP, nilainya 54 juta, totalnya 54 juta. Nah, jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami itu menjadi 108 juta. WP kawin, statusnya K10. Kawin istri bekerja tetapi tidak mempunyai tanggungan. Itu nilainya 4.500.000. Totalnya menjadi 112.500.000. Tanggungan 2, K11. Kawin istri atau memiliki tanggungan sebanyak 1 tanggungan. Nilainya 4.500.000, totalnya 117 juta. Tanggungan 3, K12. Kawin istri bekerja memiliki 2 tanggungan. Nilainya 9 juta, totalnya 121.500.000.
tanggungan 4, status K13. Kawin, istri bekerja, memiliki 3 tanggungan. Nilainya 13.500.000. Totalnya 126 juta. Tarif pajak penghasilan. Deskripsi dan status. Jika dia 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah, itu sebesar 5% tarif pajak penghasilannya. 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah atau 15%. 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah itu 25%. Di atas 500 juta rupiah itu 30%. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap kalian bisa menambah wawasan kalian dengan membaca buku dan juga membuka internet. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menutupnya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.